Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani sawit seluruh Indonesia, di masa pandemi ini saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun kelapa sawit yang kebetulan menggunakan bahan tanam bibit unggul PPKS yang ambi. Tapi kita kesini sebenarnya bukan untuk melihat performa dari kelapa sawit yang ambi ini, melainkan kita akan melakukan pengecekan nilai pH tanah pada lahan ini. Di depan kita ini sudah ada alat pH meter seri VT05, bukan jenis dari pH meter analog menggunakan jarum. Ini harganya cukup murah, tetapi insya Allah kualitasnya tidak murahan. Saya kira setiap petani, untuk petani sawit lah khususnya atau petani yang lain, perlu memiliki alat pH meter. Tujuannya yang pertama supaya kita tahu berapa nilai pH dari tanah dari kebun kita. Yang kedua, setelah kita ketahui nilai pH tanah dari kebun kita, maka kita dapat menentukan pupuk apa yang cocok, yang sesuai dengan kondisi tanah pada lahan kita tersebut. Karena sejatinya fungsi pupuk itu adalah membantu pertumbuhan, tetapi kalau kita salah mengaplikasikannya, maka dia akan mengakibatkan reaksi yang tidak begitu baik, sehingga serapan haranya juga tidak maksimal. Ini dia, ini pH meter. Untuk informasi atau yang sudah saya pelajari sebelumnya, umumnya kelapa sawit dapat tumbuh pada lahan dengan pH ekstrim, terlalu asam atau terlalu alkalis, tetapi dapat tumbuh ideal pada nilai pH sekitar 4,5 sampai 6,5. Untuk di tempat ini khususnya kita lihat di sini adalah sekitar 6,6 atau 6,7 nilai pH-nya, artinya kondisi tanah pada lahan ini cenderung netral. Tetapi saran saya, untuk melakukan pengecekan menggunakan pH meter, kita tidak boleh berpatokan pada satu titik saja. Kita cek di tempat yang lain, karena biasanya walaupun pada lahan yang sama, tetapi agak sedikit beda kondisi pH-nya. Kita cek tempat yang lain. Kita coba tes di bawah pokok kelapa sawit. Ini PPKS yang ambil sudah baru dipanen semalam. Untuk pengecekannya cukup mudah. Di sini ada ujung yang runcing, ya. Di sini ada ujung yang runcing. Kita tancapkan saja sampai ini, sampai batas berwarna kuning atau emas ini masuk ke dalam tanah semuanya. Sebentar. Setelah kita tancapkan, kita tunggu beberapa saat, sekitar 2 sampai 5 menit. Maka di mana jarum itu berhenti, disitulah nilai pH dari tanah kita ini. Di sini kondisi pH dari lahan ini cenderung sama, yakni sekitar 6 lebih, artinya cenderung netral. Untuk penggunaan pupuk pada pH yang seperti ini, itu insya Allah semua jenis pupuk insya Allah masuk, ya. Tapi kalau seandainya nilainya adalah 4,5, 3,5 atau bahkan 3, maka kita dianjurkan untuk menggunakan dolomit atau kapur pertanian supaya menaikkan nilai pH-nya dari tanah tersebut. Di sini fungsi tombolnya untuk mengukur kelembapan, karena di sini ada 2 indikator. Yang pertama adalah pH, kemudian moisture. Moisture itu kelembapan. Kita tekan dia, maka akan beralih mode ke mode moisture. Di sini wet, yaitu lembab, sedangkan dry, kering. Di sini kondisi tanahnya adalah lembab.
Oke, kita cek lagi di tempat yang lain. Oke, kita cek ke tempat yang lainnya. Oke, sudah kita dapatkan titik yang lain. Nilainya masih sama. Ini 6 lebih atau 6, sekitar 6,5 atau 6,6. Oke, kita lanjutkan ke titik yang lain. Oke, kita sudah dapatkan di bagian tepi dekat parit. Di sini nilai pH-nya berada pada angka 6, hampir mendekati 6, masih terus bergerak. Oke, 6. Oke, dari beberapa sampel yang kita lakukan tadi menunjukkan bahwa kondisi lahan atau kondisi tanah pada lahan ini memiliki pH umumnya 6 atau lebih. Nah, ini dia. Oke, kelembapannya ya sangat lembab. Oke, bagus ya, tidak kering. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini berguna untuk saya sendiri dan kita semua pada umumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.